Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Siang, apa kabarnya? Luar biasa ya. Tadi kita menyembah Tuhan, kita berkata Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar dari apapun, dari persoalan kita yang sedang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi ya. Kita percaya tahun ini Tuhan akan membawa kita lebih lagi mengenal Dia. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami boleh datang beribadah kepada Allah yang hidup oleh karena kemurahan, oleh karena penebusan-Mu di atas kayu salib. Hanya oleh karena darah-Mu Tuhan yang melayakkan kami. Sehingga kami boleh datang menghadap kepada Engkau, kami bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Allah Roh Kudus, karuniakan kepada setiap kami pengertian akan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak sanggup mengerti akan firman Tuhan. Tapi hanya oleh karena kuat kuasa Roh Kudus yang menolong kami. Sehingga kami dimampukan untuk kami bisa mengerti Tuhan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang percaya berkata amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah mendengarkan sedikit ya sinopsis tentang kitab Efesus. Jadi dalam beberapa bulan ini kita akan terus belajar tentang kitab Efesus. Jadi mulai tahun ini kita akan mencoba membuat di khotbah ya, khotbah-khotbah dengan kita mengupas kitab Efesus, kitab Galatia dan selanjutnya ya. Kita bersyukur ada pribadi-pribadi ya tadi disiapkan oleh Andre dan tim ya. Kita bersyukur ada anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang menolong kita semua supaya Bapak Ibu Saudara bisa lebih lagi dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik ya. Dan jangan lupa juga ada saat teduh ya yang dalam mingguan dari kitab Efesus dimulai minggu lalu. Jadi nanti mungkin kalau di khotbah Bapak Ibu Saudara karena keterbatasan waktu kami tidak bisa menguraikannya dengan cukup ya, tapi kita mau mendalaminya setiap hari lewat saat teduh ya. Jadi coba colek kanan kirinya bilang ayo setia saat teduh ya. Ayo setia kita merenungkan Efesus, kitab Efesus ya. Baik ya. Nah, hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah mengenal kemuliaan Kristus. Diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23 ya. Cukup padat nih Bapak Ibu Saudara ya. Ayat-ayatnya ada 8 ayat, 9, 8 ayat. Oh, luar biasa, oke. Siap mau mendengarkan firman Tuhan? Amin ya. Baik, nah ketika kita memasuki tahun yang baru, apa yang ada dalam benak pikiran kita? Ya, ketakutankah, kekhawatirankah gitu ya. Tahu-tahu ada perang ya, Amerika menyerang Venezuela ya kan. Berdampak apa? Dolar langsung menguat ya. Ya tapi nggak ada hubungannya juga kok ya, saya nggak punya dolar gitu ya. Tapi kan kita tahu pasti akan berdampak terhadap ekonomi ya. Langsung ada berita-berita harga emas turun. Nah yang punya emas pasti bingung. Saya tenang saja, orang saya nggak punya emas. Saya begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, itulah hari-hari ini yang menghantui setiap kita. Ketika kita masuk di dalam tahun yang baru, apa yang ada di dalam pikiran kita? Apakah kita sungguh percaya bahwa ada kuasa Kristus? Ataukah kita hanya tahu tentang Kristus? Ya, saya tahulah Tuhan Yesus itu berkuasa. Tapi pertanyaannya apakah kita hidup di dalam kuasa Kristus? Ya. Mengapa iman yang kita miliki tidak selalu memberikan pengharapan, keberanian, kemenangan atas dosa, serta mengalahkan ketakutan? Nah, firman Tuhan hari ini dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23 membawa kita pada doa Paulus ya, agar apa? Agar mata hati setiap orang percaya diterangi, supaya kita menyadari bahwa Kristus sebenarnya dan betapa kuat kuasanya luar biasa sedang bekerja bagi kita ya. Mari kita baca Efesus 1 ayat 15 sampai 23 secara bergantian. Saya ayat 15, Bapak Ibu Saudara 16 dan seterusnya ya.
Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu, ya. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara, Efesus 1 15-23. Nah, saya memberikan sedikit tentang jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah orang-orang yang sudah percaya, bukan orang-orang yang belum percaya. Bahkan di ayat 15 dikatakan tentang kasihmu, tentang imanmu, ya. Jadi mereka adalah orang-orang jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama mereka. Tetapi mereka hidup di tengah-tengah kota yang penuh dengan kuasa kegelapan, okultisme, penyembahan berhala, ya. Nah, bahkan banyak dari antara mereka adalah juga mantan-mantan penyembah berhala dan pelaku-pelaku praktek sihir. Sehingga meskipun mereka sudah mengenal Kristus, mereka belum sepenuhnya sadar bahwa kuasa lama itu telah dikalahkan, ya. Karena itu Paulus tidak mendoakan untuk hal-hal yang lahiriah, bukan hal-hal supaya sukses, supaya diberkati, bukan, ya. Tapi doa Paulus adalah agar mereka dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Agar hati mereka, mata hati mereka diterangi supaya mereka bisa melihat kebesaran kuasa dari Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat Efesus tidak kekurangan iman, tetapi mereka perlu keberanian rohani untuk hidup di dalam kesadaran bahwa Kristus berkuasa jauh di atas segala pemerintah dan kuasa apapun. Sama, hal yang sama mungkin setiap kita. Kondisi jemaat hari-hari ini juga mungkin mencerminkan seperti apa yang dialami oleh jemaat Efesus. Bapak Ibu Saudara, kita sudah percaya kepada Yesus, aktif kita beribadah, setia beribadah, aktif melayani. Tetapi mungkin seringkali hidup kita masih dipenuhi dengan ketakutan. Seperti saya katakan tadi, memasuki tahun yang baru, kita penuh dengan kecemasan, kegelisahan, apa yang akan terjadi tahun ini, ya. Diakhiri, ya, tahun lalu ada dengan bencana alam yang begitu luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menyadari bahwa kuasa Allah itu terus bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Karena itu firman ini menegaskan bahwa kuasa yang membangkitkan Kristus adalah kuasa yang sama yang bekerja dalam hidup orang percaya hari ini. Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup dengan penuh pengharapan, penuh dengan iman percaya bahwa kuasa yang ada di dalam Kristus juga Tuhan telah berikan kepada setiap orang percaya. Apa yang menjadi isi doa Paulus? Yang pertama, isi doa Paulus adalah bagaimana supaya jemaat Efesus itu menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Ini di ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi tujuan doa dari Rasul Paulus adalah supaya jemaat Efesus mengenal Tuhan dengan lebih benar.
ya, dengan benar. Pertanyaannya kan dia sudah percaya. Kenapa mereka belum mengenal? Emang mereka belum mengenal Allah dengan benar? Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pengenalan akan Allah itu adalah progresif. Sama, kita pun dari hari ke hari akan terus dituntun untuk kita semakin mengenal Kristus. Ya, nah di dalam bahasa aslinya saya ambil dari Bible Hub, Bapak Ibu Saudara, mengenal Allah dengan benar. Mengenal itu apa? Mengenal adalah epignosis, ya. Menunjuk pada pengenalan yang bersifat pengalaman, relasional dan membawa transformasi. Istilah ini lebih dari sekedar perolehan informasi, ia mencakup pengenalan, pengakuan dan penghayatan pribadi atas kebenaran yang dinyatakan oleh Allah. Dalam perjanjian baru istilah ini selalu berakar pada inisiatif ilahi dan selalu membawa konsekuensi moral dan rohani. Jadi yang dimaksud dengan mengenal Allah dengan benar adalah bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengenalan yang bersifat pengalaman, bersifat relasional dan yang membawa perubahan di dalam hidup kita sehari-hari. Yaitu bagaimana setiap kita setiap hari mengalami Kristus, mengalami kuasanya, mengalami karyanya secara sadar dalam hidup kita sehari-hari. Ya, mungkin ada ilustrasinya adalah dari mana kita tahu bahwa api itu panas? Dari mana Bapak Ibu Saudara? Ya, ketika kecil kita pasti diajarin oleh papa mama kita, jangan sekali-kali kamu pegang api itu panas, betul? Api itu menghanguskan gitu kan ya. Nanti tanganmu jadi luka begitu. Nah, kita dilarang untuk memegangnya, kita diberitahu. Namun pengetahuan itu akan sangat berbeda dengan apa? Dengan bila kita benar-benar memegang api itu. Kalau kita pegang api itu kita akan benar-benar merasakan panasnya. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan. Nah, yang pertama tadi adalah pengetahuan yang di kepala, tetapi yang kedua adalah pengalaman nyata. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengenal Allah dengan benar. Lewat apa? Pengalaman kita berjalan bersama dengan Yesus, berubah serupa dengan Kristus setiap hari. Berjalan mengikuti dan belajar dari Kristus dan berubah seperti Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, jelas, cukup jelas ya. Oke, nah marilah kita kejar pengenalan akan Allah. Seperti yang Rasul Paulus katakan di Filipi 3 ayat 8. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 3 terlebih dahulu. 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu bukan sekedar kita diselamatkan, kita tinggal di dalam surga nanti ya Bapak Ibu Saudara, kita mengalami Kristus, tetapi dia dikatakan bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Jadi hidup kekal itu juga adalah pengenalan kita akan Allah. Yang kedua adalah Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 8, mari kita baca 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus mempunyai latar belakang kehidupan lahiriah yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat membanggakan ya secara manusia. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa segala sesuatu itu kuanggap rugi. Segala sesuatu itu aku menganggapnya sampah. Karena apa? Karena pengenalan akan Allah itu jauh lebih mulia daripada segala sesuatu. Sehingga apa? Dia melepaskan semuanya itu untuk supaya dia bisa memperoleh Kristus. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang mengejar pengenalan akan Allah. Berikanlah waktumu yang terbaik untuk kita mau duduk diam di bawah kaki Kristus setiap hari, setiap pagi. Mari kita renungkan firman Tuhan, cari wajah Tuhan, cari Tuhan, ya, temukan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya adalah mengapa perlu memperoleh roh hikmat dan wahyu untuk kita bisa mengenal Allah dengan benar. Apakah Rasul Paulus sedang mengajarkan bahwa ada pribadi lain nih selain Roh Kudus?
Tidak, Bapak Ibu Saudara. Roh hikmat dan wahyu adalah manifestasi dari pekerjaan Roh Kudus. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, akal budi manusia terbatas dan menjadi gelap. Di dalam apa? Di dalam memahami hal-hal yang ilahi. Manusia tidak dapat memahami Allah dengan kemampuan pribadi kita. Sehingga ketika kita mau mengenal Allah, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Kita perlu pekerjaan Roh Kudus, manifestasi pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengenal Allah dengan benar, itu juga adalah anugerah. Amin. Jadi kalau kita dituntun, kita bisa mengenal Allah dengan benar. Kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah, itu pun juga anugerah. Memang harus ada usaha kita, tapi tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan mampu mengerti, ya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Mengapa kita perlu roh hikmat dan wahyu? Pengenalan akan Allah bukan hasil kemampuan intelektual semata. 1 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia di dalam kegelapan, dia tidak mampu lagi memahami Allah. Dia, dengan manusia duniawi kita tidak akan bisa memahami Allah. Karena apa? Allah adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak terselami dengan pikiran manusia. Tetapi hanya dengan roh hikmat dan wahyu akan memampukan setiap kita untuk kita bisa mengenal Dia dengan benar. Pengetahuan akan Allah bersifat revelasional. Ya, susah nih bahasanya Bapak Ibu Saudara, ya. Harus diwahyukan, dinyatakan, disingkapkan, bukan hanya dipelajari. Sebab itu kenapa ada ajaran-ajaran palsu, ada ajaran-ajaran sesat, ya. Saya memikirkan kenapa ya sampai ada. Salah satunya adalah karena seseorang mempelajari Alkitab hanya berdasarkan intelektualnya, tanpa mengandalkan Roh Kudus. Tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, roh hikmat dan wahyu memenuhi setiap kita, maka kita akan diberi pengertian yang benar akan firman Tuhan. Apa itu roh hikmat? Bapak Ibu Saudara, roh hikmat adalah kemampuan untuk memahami kebenaran Allah secara benar. Bukan sekedar kepandaian, melainkan kemampuan melihat realitas dari sudut pandang Allah. Kemampuan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan benar. Bagaimana kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Karena tanpa roh hikmat, firman itu bisa dibaca, tetapi tidak dapat dimengerti. Dengan cara apapun Bapak Ibu Saudara kita akan mentok, kita tidak akan mengerti firman Tuhan. Firman Allah akan menjadi kering dan spekulatif, ya. Itulah sebab itu kita memerlukan roh hikmat, Roh Kudus yang akan memberi hikmat kepada setiap kita supaya kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah roh wahyu. Apa itu roh wahyu? Roh wahyu di dalam bahasa Yunaninya ini merupakan adalah kata benda, ya Bapak Ibu Saudara. Kita belajar sedikit, ya. Saya ambil dari Bible Hub, ya. Yaitu apa? Apokalipsis, menunjuk pada tindakan Allah yang membuka dan menyatakan apa yang sebelumnya tersembunyi. 18 kali penggunaannya dalam perjanjian baru menunjukkan satu benang merah yang sama. Pewahyuan selalu berasal dari kehendak Allah, berfokus pada Yesus Kristus, dikerjakan melalui Roh Kudus, dan mengarahkan orang percaya untuk hidup dalam pengharapan, kekudusan, serta kesaksian. Jadi, Bapak Ibu Saudara, roh wahyu adalah tindakan Allah ketika dia membuka dirinya. Dia menyingkapkan apa rahasia yang tersembunyi selama ini. Ya, jadi untuk kita bisa mengerti firman Tuhan, untuk kita bisa mengenal Allah dengan benar, kita perlu roh wahyu. Karena apa? Roh wahyu membuka mata rohani kita untuk mengenal siapa Allah itu, bukan hanya pengetahuan tentang Allah, ya. Yang kedua adalah menyatakan kebenaran Kristus secara personal, secara pribadi, ya. Setiap kita ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita bisa mendapatkan hal yang rema. Seringkali kita ngomong rema, ya. Rema yang berbeda-beda.
Tuhan menghampiri setiap kita secara personal. Dan peranan roh wahyu adalah membuat firman yang tertulis menjadi firman yang hidup. Jadi Alkitab bukan hanya sekedar tulisan. Kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhami oleh Allah, yang dihembusi dengan nafas Allah, dan itu adalah firman yang hidup ketika Roh Kudus memeteraikan, ketika Roh Kudus mewahyukan dengan roh wahyu. Bagaimana Roh Kudus menyingkapkan kebenaran Allah dalam setiap hidup kita. Matius 11 ayat 27, mari kita baca 23. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kita percaya bahwa ketika kita bergantung penuh kepada Allah, kepada Roh Kudus, pasti Allah akan menyatakan dirinya. Sebenarnya bukan Tuhan tidak menyatakan dirinya, tetapi seringkali kita yang tidak menyadarinya. Kita tidak menyadari kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, roh hikmat dan wahyu adalah karya Roh Kudus yang terus-menerus bekerja di dalam diri orang percaya untuk membawa setiap kita semakin mengenal Allah dengan lebih dalam, lebih benar lagi, dan memperjelas juga akan kebenaran firman-Nya, dan memungkinkan kita mengalami kuasanya di dalam hidup kita sehari-hari. Pertanyaannya, apakah yang menjadi doa kita? Apakah kita lebih banyak meminta berkat atau meminta pengenalan akan Allah? Ketika kita memasuki tahun yang baru, mungkin kita membawa seluruh daftar list ya. Tuhan, ini Tuhan, mimpi-mimpiku yang belum terlaksana sepanjang tahun lalu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak salah, tetapi biarlah kita berdoa setiap hari, minta roh hikmat dan wahyu memenuhi setiap kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal Allah dengan benar. Itu jauh lebih berharga daripada setiap mimpi-mimpi kita yang ingin kita capai. Gereja yang dewasa adalah gereja yang terus belajar mengenal Allah dengan benar. Sebab itu marilah kita bergantung penuh kepada Roh Kudus untuk kita dapat mengenal Dia dengan benar. Karena sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, tanpa pertolongan Roh Kudus tidak akan bisa kita mengerti akan Allah. Tetapi dengan Roh Kudus Dia akan mengaruniakan, Dia akan menyingkapkan semua rahasia yang tersembunyi. Amin. Ya. Siap Bapak Ibu Saudara, berdoanya mulai berubah ya. Oke, yang kedua, apa isi doa dari Rasul Paulus? Yaitu agar jemaat memiliki mata hati yang terang. Ya. Ayat 18 sampai 19a, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi luar biasa sekali. Apa sih yang dimaksud dengan mata hati? Bapak Ibu Saudara, mata hati adalah bagian terdalam dari diri kita yang dipakai untuk kita bisa memahami kehendak Allah. Ya, di dalam kitab suci ini menunjukkan bagian inti terdalam dari pusat kehidupan kita. Tempat pengalaman disimpan, tempat pikiran memiliki sumbernya, itu adalah hati. Nah, ketika hati kita gelap, maka kita tidak bisa menangkap kebenaran Allah. Ketika hati kita terang, mata hati kita terang, itu akan membuat tiga hal. Tiga hal yang akan kita capai. Yang pertama adalah mengerti pengharapan panggilannya. Apa yang dimaksud dengan mengerti pengharapan dari panggilannya? Bapak Ibu Saudara, minggu lalu Bang Darwin sudah menyampaikan bahwa segala berkat rohani telah Allah sediakan, telah Allah berikan kepada setiap kita, yaitu mulai dari pemilihan, ya, kemudian penebusan dan juga penjaminan Roh Kudus. Jadi ada pengharapan di dalam panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, panggilan Allah yang terbesar dalam hidup kita adalah bagaimana kita berubah serupa dengan Kristus. Lewat apa? Lewat proses hidup sehari-hari.
Bagaimana kita diubahkan dari satu hal kepada hal yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sampai kita mencapai keserupaan dengan Kristus pada hari kedatangannya yang kedua kalinya. Amin. Dan dikatakan bahwa Tuhan memanggil setiap kita menjadi umat yang kudus. Mungkinkah kita menjadi umat yang kudus? Mungkin enggak Bapak Ibu Saudara? Mungkin. Karena firman Tuhan yang berkata, itu adalah panggilan Tuhan. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara miliki pengharapan di dalam panggilannya. Bahwa kita juga punya hidup yang kekal. Kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, mengerti kekayaan kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kita diangkat. Itu khotbah minggu lalu juga ya. Kita diangkat, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita berhak atas warisan-warisan kekayaan. Sama kan seperti kita menjadi anak-anak dari orang tua kita, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita berhak atas warisan, betul? Ya. Ada teman saya yang dapat warisan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara percaya itu. Bahwa Tuhan menyediakan kemuliaan, kekayaan kemuliaannya bagi setiap orang-orang kudus. Kita berhak atas warisan janji yang Allah berikan. Kemudian yang berikutnya adalah melihat hebatnya kuasa Allah yang bekerja dalam diri orang percaya. Kuasa yang apa? Kuasa yang memberikan kehidupan baru dan kemenangan atas dosa. Rasul Paulus dia tidak berdoa agar jemaat Efesus memperoleh panggilan itu atau menjadi ahli waris ataupun mendapatkan kuasa itu. Bukan untuk memperoleh itu. Karena apa? Karena mereka sudah memilikinya. Jadi Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa, hei engkau jemaat Efesus, engkau memiliki panggilan itu. Sama. Buat setiap kita Bapak Ibu Saudara jemaat MTHS Square. Engkau memiliki panggilan itu. Engkau adalah ahli waris. Engkau memiliki kuasa Allah yang tertuju kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, Allah sudah berikan itu. Tetapi persoalannya adalah kita yang belum mengenalnya. Kita yang belum menyadarinya. Sebab itu Rasul Paulus dia berdoa apa? Supaya mata hatimu terang, supaya kamu melihat betapa hebat dan tak terukurnya kuasanya yang bekerja buat kamu orang yang percaya. Sebagai orang percaya, marilah kita secara rohani dan melalui pengalaman, kita menyadari bahwa ada kuasa Allah yang tertuju kepada kita sekarang. Sehingga ketika kita menyadari bahwa ada kuasa Allah yang Dia berikan kepada Kristus, yang Allah kerjakan di dalam Kristus juga buat setiap orang percaya, maka kita akan menghadapi kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Tidak lagi kita dipusingkan dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Saya pun itu menguji buat diri saya pribadi Bapak Ibu Saudara. Ketika memasuki tahun yang baru, ketika ada begitu banyak persoalan yang saya hadapi, sesuatu yang tidak mudah yang saya hadapi hari-hari ini. Saya hanya berkata Tuhan tolong saya supaya saya tetap percaya. Saya punya iman bahwa kuasa Allah yang tertuju kepada saya hari ini Tuhan adalah seperti yang Kau kerjakan di dalam Kristus. Ada 5 hal kuasa Allah yang tertuju kepada setiap orang yang percaya. Yaitu apa? Yang pertama adalah membangkitkan. Ketika Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Itu ayat 20. Bapak Ibu Saudara, dengan kebangkitan Tuhan Yesus atas kematian, itu menyatakan apa? Menyatakan kuasa maut telah dipatahkan. Kuasa maut telah dikalahkan bagi setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah mengalahkannya, maut itu. Hei maut, di manakah sengatmu? Tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak perlu takut akan kematian. Bahkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus,
Kita yang dahulu mati secara rohani, kita yang hidup terpisah dari Allah, kita diperdamaikan, kita dihidupkan kembali. Ya, kita akan mengalami kematian secara jasmani, tapi setelah itu kita akan juga mengalami kebangkitan. Ketika Yesus datang kedua kali, semua orang mati akan dibangkitkan. Kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di dalam hadirat Allah, di dalam pemerintahan Allah. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudara, jadi marilah kita percaya bahwa kuasa yang sama yang dialami oleh Tuhan Yesus juga akan dialami setiap orang percaya. Amin ya. Yang kedua, mendudukan Kristus di sebelah kanannya di surga, ayat 20 ya. Efesus 2 ayat 6 berkata, Ia telah membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia di surga dalam Kristus Yesus. Luar biasa sekali ya. Siapa kita, siapa saya? Sampai Tuhan itu mau mendudukkan kita bersama-sama dengan Kristus di surga. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari hal ini, maka cara hidup kita, cara respon kita menghadapi apapun akan berbeda. Tidak akan sama lagi. Engkau tidak akan lagi hidup biasa-biasa saja. Tapi engkau akan hidup dengan iman percaya bahwa saya akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Bahwa saya ditempatkan senantiasa di dalam hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan boleh kita alami setiap saat, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Mari kita baca yang ketiga, 2, 3. Meninggikan Kristus jauh di atas segala pemerintah dan penguasa dan kekuatan dan kekuasaan. Dan di atas setiap nama yang disebutkan, bukan hanya di zaman ini, tetapi juga di zaman yang akan datang. Kuasa Allah yang bekerja bagi kita sekarang adalah kuasa kebangkitan yang telah mengalahkan iblis. Kuasa iblis sudah dikalahkan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita mau ditipu. Ya, memang benar bahwa pertempuran rohani, peperangan rohani masih terus berlangsung. Karena kita tahu di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa si jahat iblis itu seperti singa yang mengaum. Ya kan, yang berkeliling mencari mangsanya. Sebab itu jangan mau kita jadi mangsa si iblis lagi. Ya, karena kita sudah dimenangkan, kita sudah ditebus. Jangan lagi kita mau menjadi mangsa si jahat. Janganlah kita menghampiri si jahat, Bapak Ibu Saudara ya. Kita percaya bahwa kuasa kejahatan, kuasa iblis telah dikalahkan. Sebab itu jangan mau lagi ditipu dengan roh penuduh. Kadang-kadang kita tertuduh. Ya kan? Ada perasaan-perasaan bersalah, ada perasaan-perasaan takut gagal. Bapak Ibu Saudara jangan mau ditipu oleh roh-roh seperti itu. Tapi percayalah bahwa kuasa yang diberikan kepada Kristus juga diberikan kepada kita. Yang keempat adalah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan memberikan Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu bagi jemaat. Jadi apalagi Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Jadi gak ada lagi kuasa yang lebih besar daripada Kristus. Tidak ada, bahkan Kristus dijadikan dia adalah kepala dari jemaatnya. Dia adalah kepala, apa maksud kepala? Kepala adalah otoritas. Kristuslah otoritas penuh atas hidup kita. Kristuslah pusat pemerintahan hidup kita. Pertanyaannya, maukah kita menundukkan diri kita dengan sukarela? Kita mengikuti pimpinan kepala, sang kepala. Bukan mengikuti apa maunya kita sendiri. Ya, bukan mengikuti apa yang menjadi ego kita sendiri. Tapi kita mau mengikuti pimpinan sang kepala. Karena Kristuslah yang berotoritas penuh atas hidup setiap kita. Dan yang terakhir adalah dikatakan bahwa, mari kita baca 2, 3. Menjadikan jemaat tubuhnya kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara, kita semua orang percaya adalah tubuhnya. Kristus sebagai kepala dan kita tubuhnya. Kristus mau meletakkan kepalanya kepada tubuhnya. Namun seringkali tubuhnya yang tidak mau menempatkan di bawah sang kepala. Dan dikatakan bahwa
Allah bermaksud memenuhi seluruh ciptaan dengan kemuliaan Kristus yang bangkit. Dan Allah mau menjadikan jemaat sebagai sarana apa? Perwujudan dari kepenuhan Allah. Inilah kuasa yang Allah berikan kepada Kristus dan juga Allah berikan kepada setiap kita orang yang percaya. Pertanyaannya, mengapa saya tidak dapat merasakan atau mengalami dahsyatnya kuasa Allah? Kan tadi dahsyat sekali ya kuasa Allah ya, ada 5 hal kan, luar biasa sekali. Tapi pertanyaannya, kenapa hidup saya tidak seperti itu? Kenapa saya tidak bisa mengalami dahsyatnya kuasa Allah? Ada 2 hal yang menyebabkan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah karena kita belum menyadari posisi Kristus dan posisi kita di dalam Dia. Bang Darin sudah menyampaikan minggu lalu bahwa Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Ya, masih ingat ilustrasi yang diberikan Bang Darwin? Ya, meskipun itu Bang Darwin sampaikan juga belum memberikan gambaran yang sesungguhnya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Kristus, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan terus bisa mengalami betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Karena apa? Kita tidak hidup di dalam identitas di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 20-23 menegaskan bahwa Kristus dibangkitkan, Kristus ditinggikan, Kristus memerintah atas segala kuasa, segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Kristus adalah sang kepala. Namun kenapa banyak orang percaya yang hidup seolah-olah Kristus tidak berdaulat penuh? Karena sekali lagi, kesadaran kita akan identitas kita di dalam Kristus itu yang membutakan mata hati kita, sehingga kita tidak bisa menyadari, mengalami akan kuasa Kristus. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita tidak bisa mengalami kuasa Kristus? Karena mata hati kita tertutup oleh dosa, ketakutan, atau pola pikir lama. Hati yang penuh dengan diri sendiri, tidak ada ruang untuk terang Tuhan. Karena apa? Karena dosa yang dibiarkan, rasa bersalah yang menguasai setiap kita, ketakutan akan masa depan, atau pola pikir dunia yang menguasai kita, Bapak Ibu Saudara, kalau itu dibiarkan, itu akan menumpulkan mata hati kita. Ya kan, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita langsung bertobat, Bapak Ibu Saudara, hati nurani kita terjaga. Tetapi ketika kita membiarkan jatuh dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa, kita membiarkan, maka lama-lama mata hati kita, kepekaan rohani kita menjadi tumpul. Yang kedua adalah apa? Membuat hidup kita itu defensif, bukan penuh iman. Kemudian mengalihkan fokus kita dari kuasa Kristus kepada kelemahan diri sendiri. Karena yang dipikirin adalah persoalan pribadinya. Ketakutannya, kegelisahannya, kekhawatirannya, ya. Kemudian perasaan diperlakukan tidak adil. Bapak Ibu Saudara, itu akan menggelapkan mata hati kita. Sehingga kita tidak bisa melihat kuasa Kristus yang bekerja di dalam hidup kita. Kita tidak lagi bisa mengalaminya. Karena apa? Dipenuhi hatinya, bahkan mata kita dibutakan. Kita tidak bisa lagi melihat dan mengalami kuasa Kristus. Sebab itu Paulus berdoa agar mata hati jemaat Efesus diberikan penerangan, menjadi terang, ya, mata hatimu terang supaya bisa melihat semua pengharapan yang terjadi, yang disediakan Tuhan bagi setiap kita. Silakan masuk naik tim penyembahan. Nah, apa yang menjadi gospel connection? Bagaimana koneksinya dengan Injil? Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian kini diberikan Allah bagi orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah, bukan oleh usaha manusia. Jadi kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian juga Allah berikan bagi setiap kita yang percaya, bagi setiap kita orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh anugerah, bukan oleh karena perbuatan manusia.
bukan oleh karena usaha manusia. Karena kita tahu bahwa segala usaha manusia sia-sia, tetapi hanya oleh kemurahan Allah, oleh anugerah Allah, kita juga menerima kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Yang kedua, melalui Kristus yang mati, bangkit dan ditinggikan sebagai kepala atas segala sesuatu, kita yang lemah dan tak berdaya diangkat menjadi umat yang hidup di bawah pemerintahannya, sehingga pengharapan, identitas, dan hidup kita sepenuhnya berakar pada Injil, bukan pada kekuatan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menjalani tahun 2026 dengan iman percaya bahwa kuasa yang telah Allah berikan kepada Kristus, telah Allah juga berikan buat setiap kita orang percaya. Dan bagian kita adalah bergantung penuh kepada Allah. Kita bergantung penuh kepada Roh Kudus setiap hari. Mari kita berdoa, kita minta Allah Roh Kudus kirimkan, berikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami bisa mengenal Engkau dengan benar. Dan terangi hati kami Tuhan, soroti setiap hati kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menyoroti hati kami. Kalau ada sisi-sisi yang gelap di dalam hati kami, Tuhan, kami percaya firman-Mu itu menerangi setiap kami. Bagian kami adalah bergantung penuh kepada Engkau. Kami mau berpegang kepada Engkau Allah Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita datang kepada Dia. Kepada Tuhan, buka hatimu. Biarkan Allah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupanmu. Biar Allah Roh Kudus menjamah engkau siang hari ini. Memulihkan engkau, menjamah, menyembuhkan engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah kita terbuka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka untuk jaman-Mu, berserah tak penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu. menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku,
di altar-Mu menyembah-Mu. Apakah engkau menjadi pribadi-pribadi yang membuka dirimu di hadapan Tuhan? Dan kau mau berkata, Tuhan ini aku. Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu. Jamah hatiku Tuhan, ubahkan hatiku. Berikan roh hikmat dan wahyu, supaya aku dapat mengenal Engkau dengan benar. Terangi mata hati kami Tuhan, supaya kami bisa melihat pengharapan, kemuliaan di dalam Engkau. Kuasa-Mu yang luar biasa dahsyat itu Tuhan, boleh ada dalam setiap hidup kami. Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Dia. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu kepada Dia, kepada Tuhan. Terbuka, jujur kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin ada yang menggelapkan mata hatimu, karena engkau tidak mendapatkan apa yang kau doakan, karena engkau tidak mendapatkan apa yang kau pergumulkan hari-hari ini. Biarlah engkau datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, terangi mata hatiku Tuhan, supaya aku bisa melihat Engkau, kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, soroti kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menyoroti kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kalau ada sisi-sisi gelap dalam hidup kami, di dalam hati kami, Tuhan, kami mau cahaya terang-Mu itu Tuhan bersinar di dalam hidup kami. Tuhan, firman-Mu menerangi hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menundukkan diri kami di bawah pemerintahan-Mu, di dalam kedaulatan-Mu. Bagi Bapak Ibu Saudara engkau yang mau berkata, Tuhan, aku mau hidup di dalam pemerintahan-Mu. Aku mau menjadikan Engkau pusat kehidupanku. Aku mau Tuhan seluruh kehidupanku ada di bawah kendali-Mu Tuhan. Bolehkah engkau bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan referensinya sekali lagi. Buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami mau dengan sukarela Tuhan, kami mau menundukkan diri di bawah pemerintahan-Mu Tuhan. Tuntun setiap langkah hidup kami, supaya kami berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, bukan di jalan-jalan diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap pribadi kami siang hari ini. Tuhan, kami mau berserah penuh kepada Engkau. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Engkau. Karena kami percaya hanya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Hanya Tuhan yang sanggup memegang kendali kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu senantiasa bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bukan lagi orang yang sama Tuhan, tetapi kami adalah pemenang-pemenang bersama dengan Kristus. Kami mau menghadapi tahun ini Tuhan dengan penuh iman percaya bahwa kuasa yang sama yang Kau berikan kepada Kristus juga ada dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.